Bismillah biwalibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan yang menarik. Berulang-ulang kali Ustadz ini justru dipermalukan, bukan karena kehebatannya sebenarnya dia boleh tampil di YouTube, tapi karena tidak tahu malunya. Kenapa? Saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan menjadi seorang debater. Biarlah dia menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain, itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data, tapi alhasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Bukan tidak saya berani ya, bukan saya tidak berani ya, saya sedang mendengarkan. Takut. Tapi saya sebenarnya jujur. Kenapa selama ini saya malas ya masuk di dalam dunia debat ya? Karena YouTube-nya nanti tidak sesuai dengan fakta ya. Coba temanya nanti kalau di YouTube kan tidak sesuai. Makanya sering sekali saya komentari di YouTube-nya Zulfikri ya tentang dialog kita. Seakan-akan Pak Ustadz di situ mencari keuntungan sendiri, menghina seseorang. Jadi kalau channel teman-teman Kristen judulnya apa, Pak? Saya tidak pernah ke YouTube ya. Kalau memang Pak Ustadz mau curhat dengan saya ya. Kan sudah sering, Pak. Udah sering sampai Bapak mau laporin saya ke polisi, kan udah sering, Pak. Apa Bapak pikir saya nggak tahu? Bapak punya siasat licik terhadap saya. Pendeta murahan. Bapak jangan pikir saya nggak tahu misi Bapak itu apa kepada saya. Bapak ingin menjebak saya, Bapak ingin laporin saya ke polisi. Yang laporin itu Pak hanya maling, pencuri, penista, dan seterusnya. Kalau orang yang lurus-lurus kayak saya, insya Allah. Enggak, kamu Pak. Saya sungguh gimana, Bapak? Saya ada di dalam grup WA kalian, Bapak Torosoki. Jangan sudut, Pak. Melaporkan Bapak. Jangan sudut. Udah, lanjut. Mau bahas apa nih? Tanya saya tentang Al-Quran. Silakan, Pak Pendeta. Saya dulu percakapanmu itu. Ini viral ini jadinya. Bapak, saya ada bukti-bukti Bapak. Saya ada di grup WA Bapak. Masih ingat ketika Bapak minta saya buka kamera? Masih ingat? Itu sebagian daripada misi Bapak. Jangan Bapak kira saya nggak tahu. Bapak. Ini orang terpelajar, Pak. Bapak, jangan suudon itu dosa. Sudah Pak Pendeta, jangan dilanjutkan. Sudah, please. Jangan cari konten di publik ya. Ya. Tidak, Pak Pendeta, nggak usah. Silakan, tanyain saya tentang Al-Quran atau saya tanya Anda tentang Bible. Kamu tarik dulu itu. Ya, saya tarik, saya salah. Oke. Orang Islam belum pernah saya laporkan ke polisi. Ya, memang belum pernah. Anda juga belum melaporkan saya kok. Baru Anda ancang-ancang dengan timah. Tapi Pak, saya katakan sama Anda, satu buluh saya pun tidak pernah gentar. Ya. Saya ini keturunan pahlawan, Pak. Kakek saya mengusir penjajah. Kamu tarik dulu percakapanmu, Pak Ustadz, bahwa saya sudah Bapak datang bawa senjata nuklir ke rumah saya tidak akan gentar demi agama saya. Percayalah. Melaporkan ke polisi. Ya, jangan suuzon, dan saya membantah itu. Saya nanti aja kita lihat, Pak Pendeta. Waktu masih berlanjut, masa masih berlanjut, tidak berakhir hari ini. Nanti kita lihat. Jadi nggak usah cuci mulut dengan air comberan. Stop, diam. Saya pemimpin umat loh. Ya baik, udah datang bang, udah datang bang. Pak Pendeta bentar ya. Atau kita mau nyimak. Ini udah ada Pak Ismail. Dengar dulu saudaraku Jion. Ini menghina nama saya ini. Ya, di publik keislaman. Bahwa Ustaz nanti aja. Ya udah, jadikan aja bahan laporan ini Pak Pendeta sebagai penguat data-data kalian tentang saya. Lapor. Untuk apa melapor? Untuk menjelaskan pertanyaan Anda itu, menjawab bahwa saya sudah pernah laporkan kamu ke polisi. Ini namanya suudzon, Pak Ustadz. Jangan di publik. Ya. Udah. Kaget ya, saya tahu ya. Kaget ya, Pak. Udah ada teman saya juga, semua. Pak. Saya memaafkan, Anda harus bertobat mengatakan hal itu suudzon. Dan saya suudzon. Ya, kasihilah musuhmu. Oke, sip. Jangan mencari sensasi lah, jadi di publik ya, Pak. Ya, Pak Pendeta Torosoki. Nggak mau minta kamera lagi dibuka, kamera saya? Biar Bapak bisa lihat wajah saya. Zulfikri Abbas ini mencari ya sensasi di luar. Terus di YouTube-nya Pak Zulfikri Abbas ya, saya udah lihat, sudah tonton semuanya. Temanya tidak sesuai, menghina seseorang. Menghina saya lah, kalau saya debat sama kamu ya, menghina saya.
Contoh. Nah, ini baru fitnah ini, Pak. Bapak yang fitnah. Mana bukan, contoh saya menghina Bapak, contoh. Apa? Coba lihat konteksnya di YouTube-mu. Apa judulnya? Coba, contoh. Sorry, itu menghina salah satu. Ada yang mengatakan pendeta bodoh. Ya. Di mana itu? Di mana itu? Ini Bapak ini fitnah, justru Bapak yang memfitnah. Mana ada pernah tema saya mengatakan pendeta bodoh? Aduh. Yang mengatakan, ya, menghina Islam. Kapan saya menghina Islam? Pendeta terus datang menghina Islam. Di mana itu judulnya? Bawa data, Pak, kalau nuduh, Pak. Itu bukan YouTube-nya Bapak. Kapan saya menghina Islam? Di mana di YouTube saya mengatakan itu temanya? Terus Bapak, ya, coba Bapak telusuri, jangan apa sih? Saya udah lihat, saya udah. Selamat pagi, Pak Torosuski. Bapak cuma bawa berita-berita nggak bagus lah. Bukan, memang begitu katanya, Pak Ustadz. Saya udah tonton semua itu. Ya, kasih coba buktinya. Jangan cuma nuduh kayak Paulus lah Bapak ini. Paulus nuduh Yesus itu terkutuk. Nuduh Yesus itu Tuhan, dilantik menjadi Tuhan oleh Allah. Apa buktinya? Cuma nuduh-nuduh doang. Itu boleh gitu, Pak Pendeta. Nah, Oke, di sini ada tamu kita, Bapak Pendeta Ismail Yusuf ya, kalau nggak salah ya. Baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Pendeta Ismail. Ada yang ingin kita bahas pagi ini, Pak? Selamat pagi, Bang Juma dan semua sahabat kaum muslimin yang dimuliakan. Pagi. Sehat kiranya Bang Suma? Alhamdulillah, sehat senantiasa di dalam lindungan Allah. Bapak gimana? Sehat, Pak? Amin, amin. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita mau bahas apa nih kira-kira? Ini yang kemarin Bang Juma tawarkan, saya minta maaf nih Bang Juma dan semua kaum muslimin. Sebenarnya tadi kemarin kan saya dengan Bang Jion masih bertanya jamnya. Kebetulan ini saya sekitar 9:30 ada tamu mau hadir. Jadi mungkin nggak bisa lama, tapi karena menghormati Bang Juma, jadi walaupun tadi saya baru pulang dari pasar kebetulan, jadi buru-buru mandiri. Rasanya nggak enak kalau nggak mandi ketemu Bang Juma walaupun di Jom. Masya Allah. Silakan Bapak. Ya, jadi saya upayakan ketemu dulu, salam dulu supaya kita bisa selalu bersahabat dan baik ya. Dan jadi saya bilang sama Bang Jion, kalau istilahnya kita bahas kemahaan itu sifatnya tertuju kepada Allah, terus terang kita terlalu tinggi, kita itu rasanya kurang pantas membicarakan keagungan Allah ya, selain kita sujud dan berzikir kepada Dia. Jadi Dialah yang maha segala-galanya. Jadi makanya saya minta ganti tema. Nah, sementara nunggu ganti tema, tadi Bang Jion telepon saya, jadi tiba-tiba harus masuk. Waduh, saya upayakanlah hadir dan salam hormat saya kepada semua. Kira-kira seperti itu. Jadi saya masih belum tahu temanya apa yang mau dibahas supaya kita bisa fokus ya, walaupun sebentar sedikit tapi kita masuk gitu. Tema roh aja Bang. Tunggu, saya tanggapi yang tadi. Jadi gini, Bapak Pendeta, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kan Bapak seorang murtadin, ngerti apa itu maha gitu. Artinya maha itu kan amat, sangat, teramat. Artinya kalau misalnya dikatakan besar, maka yang maha ini sangat besar, mulia, sangat mulia, kuasa, sangat kuasa. Artinya dengan tema ini kita akan bisa melihat mana Tuhan dan mana yang bukan Tuhan, mana yang mengangkat dan mana yang diangkat, supaya umat ini tercerahkan gitu. Jangan sampai yang tadinya makhluk yang tidak bisa ngapa-ngapain hanya diberi kuasa dianggap sebagai yang maha kuasa. Ini perlu menurut saya sih. Tapi kalau Pak Pendeta menganggap bahwa hal ini tema yang sangat-sangat luar biasa untuk kita bahas, ya saya rasa bagi saya hanya cocoknya membahas ini dengan Bapak yang ngerti sedikit tentang Quran dan ngerti Bible. Kalau pendeta-pendeta yang lain kan bisanya hanya ya seperti yang kita lihat tadi. Ya. Jadi begini Bang Juma, kalau boleh sedikit, maafkan kalau saya mungkin kurang ilmunya. Satu waktu dalam hadis, para sahabat berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bisakah ketika kami ada di surga melihat roh kami? Rasulullah mengajak keluar dan memandang bulan. Dia berkata kepada para sahabat, lihatlah bulan itu. Engkau melihat bulan ini, engkau melihat Allah. Dan engkau akan bertemu dengan zatmu, dengan rohmu. Apa maksudnya ya Nabi? Berkata, lihat ciptaan Allah, begitu agung.
Bicara panggang. Jadi bagaimana kita membahas kemahaan yang begitu hebat dan agung, ya? Siapa kita setitik debu? Sama juga kita mau mengukur Allah, dan rasanya kita kurang pantas mengukur Dia. Dia begitu agung, begitu luar biasa. Sebagai contoh, kita ada di dalam bumi Milky Way. Galaksi kita adalah galaksi Milky Way, yang terdiri dari 1 bulan, 1 matahari, dan 9 planet. Kita ke Venus aja mungkin bertahun-tahun, ke Mars bertahun-tahun, belum lagi Pluto. 9 planet saja seumur hidup manusia dan sepanjang sejarah belum bisa dapat ditemukan rahasia planet yang ada di 1 Milky Way. Rasanya Bang Juma juga setuju. Ada berapa banyak Milky Way di alam semesta ini. Yang jauhnya 1 Milky Way ke Milky Way lain itu bukan saja puluhan tahun, bahkan ratusan tahun cahaya. Itu baru 1 Milky Way ke 1 Milky Way, 1 galaksi ke 1 galaksi. Berapa miliar galaksi yang ada di alam semesta? Subhanallah. Kita hanya bisa sujud dan syukur kalau kita bisa menikmati hari-hari kita. Kita bisa bercakap-cakap seperti ini, saling sapa. Itu adalah bukti Dia Allahu Akbar. Sangat besar. Jadi nggak mungkin kita bisa menjawab itu. Kita hanya bersujud, bertasbih, berzikir, dan mengucap syukur kepada Allah. Hanya itu saja. Tak ada yang bisa kita buat. Dengan tobat, dengan sujud, dan kita menjalani hidup kita dengan benar, ya insya Allah kita akan bertemu dengan Dia sang pemilik alam semesta. Itu kira-kira yang bisa saya sedikit gambarkan. Jadi siapakah kita? Hanya sebutir debu yang hina, ya, dengan segala kekotoran hati dan mulut kita. Sungguh agung Dia dan sungguh dahsyat. Itulah Bang Juma. Iya, baik. Oke, Pak Pendeta, sebelumnya saya minta maaf. Kalau di Islam memang ada seruan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fillah. Ya, berfikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali kau memikirkan Allah dalam arti esensi, wujud. Nah, tema yang akan saya usung ini berbicara tentang maha, amat, sangat, luar biasa. Nah, apakah sifat yang sangat luar biasa ini, seperti ketika dikatakan Allah maha besar, Allah maha mulia, Allah maha suci, Allah maha perkasa, apakah sifat-sifat ini bisa ditujukan kepada makhluknya? Meskipun makhluk itu digelari oleh miliaran manusia bahwa makhluk itu adalah inkarnasi dari Tuhan. Itu maksud saya gitu loh Pak. Bukan berarti kita sedang membahas wujud Allah. Karena kenapa? Akal dan nalar yang dimiliki manusia itu terbatas. Akal dibatasi. Namun kemudian Allah memberikan penggunaan nalar yang mana nalar itu tidak dibatasin. Akal dan nalar dibatasi hanya pada hal-hal yang terkait dengan, ya, tidak dibatasi dalam hal-hal ciptaan. Tapi dalam hal esensi Allah itu terbatas. Nah, sekarang Bapak menjadi seorang Kristen, pasti saya ngerti lah. Mau Anda balut diri Anda dengan kalimat-kalimat yang masih Islami, tapi pada dasarnya Anda menggantikan Allah dengan sosok makhluk. Nah, ini yang saya ingin tahu. Pandangan Bapak selaku pendeta yang memiliki keilmuan, apa pantas kemudian ciptaan Tuhan disandingkan, dinobatkan, menyetarai sifat yang dimiliki oleh Sang Pencipta? Kalau saya bahas dengan pendeta-pendeta yang memang lahir dari Kristen, kayaknya susah, karena mereka itu senantiasa selalu ditabrakkan dengan akal dan logika. Ketika mereka ditabrakkan akal dan logika, maka larinya kepada PLN, on, off. Tuhan yang nggak maha kuasa dikatakan karena Dia manusia. Ketika dia menampakkan sesuatu yang luar biasa, maka dia katakan itu adalah Tuhan. Ada sisi keilahian. Nah, saya rasa Bapak ini memiliki keilmuan. Minimal Bapak ngerti sifat ma'rifatnya Allah. Sehingga hal ini perlu kita berikan edukasi terhadap umat. Saya bukan orang pintar, pendeta. Saya hanya sebagai kristolog jalanan saja.
Tapi pada poin antara Khalik dan makhluk, kami umat Islam sadar dan mengetahui hal itu. Oleh karena itulah, sekuat apapun ya gerakan-gerakan yang kemudian ingin melunturkan akidah Islam, kalau bukan karena faktor X, umat Islam tidak akan pernah bisa dimurtadkan. Nah, ini yang ingin kemudian saya ulas dengan Bapak, karena Bapak saya tahu Bapak piawai dalam hal ini, Bapak punya keilmuan, cara Bapak menyampaikan juga itu langsung sampai ke hati gitu. Apa sih maha itu? Kalau disandingkan kepada makhluk, apakah maha ini bisa? Jangankan kepada makhluk, kemahaan ini untuk menerima wahyu saja, gunung sampai meletus meleleh, gak mampu menerima amanat dari Sang Khalik. Apalagi manusia biasa yang dilahirkan oleh manusia, makan, minum, tidur, ketakutan, lalu kemudian dikatakan padanya ada sifat keilahian. Na'udzubillah. Ini yang saya rasa perlu untuk kemudian kita jadikan sebuah tema. Kalau Bapak yang saya hormati berkenan, tapi kalau Bapak tidak berkenan, saya nggak maksa. Karena pada prinsipnya tujuan saya hanya ingin belajar kepada Bapak yang saya hormati. Itu aja, intinya di situ. Tapi kalau Bapak nggak membuka diri untuk kita kaji, ya silakan. Mungkin di lain waktu Bapak ingin menyajikan sebuah tema yang sifatnya umum dan ringan-ringan buat saya juga nerima itu, Pak. Satu kehormatan bagi saya kalau Bapak sudah bisa hadir dan juga memberi ruang waktu untuk kita kemudian berdialog seperti ini. Silakan, Pak. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Bang Zuma. Saya kan seperti saya katakan, sesungguhnya yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi saya amat merasa dapat penghormatan dari Bang Juma. Saya tahu Bang Juma adalah sesosok yang walaupun mungkin muda tapi sepuh ilmunya, ya. Biasa aja, Pak. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang juga mempercayakan saya boleh ditanya oleh Bang Juma, ya. Terima kasih sekali lagi Bang Juma. Jadi begini Bang Juma. Sama-sama, Pak. Silakan. Apa yang Bang Juma katakan dalam prinsip itu saya artinya tidak menyanggah, ya, dalam arti pertanyaan itu memang benar. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan klasik dari sejak, kalau saya mulai dari Quran dulu ya cerita, itu kan sudah dibahas bagaimana tentang hal kemanusiaan atau tentang hal keilahian, sehingga bahkan Quran sendiri dipersoalkan apakah makhluk atau kalam, ya. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid, Amirul Mukminin juga mempertanyakan kepada Imam Ahmad bin Hasan kalau tidak keliru. Bahkan beliau sampai ditangkap karena waktu itu Khalifah Amirul Mukminin menetapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, tetapi Imam Hasan berkata tidak, dia adalah kalam Allah. Beliau sampai ditangkap, disiksa. Boleh saya lanjutkan Bang Juma? Iya, siapa sih yang tadi? Iya, Ipon itu biasa Bang Juma, dia begitu. Oke, nah aja sih. Aduh. Siapa sih yang admin? Ya, oke. Lanjut Pak. Silakan. Jadi itu kan sampai beliau ditangkap, ya alhamdulillah dia dilepaskan juga karena kekerasan dan keteguhan hatinya. Dan persoalan itu juga menjadi perdebatan klasik mungkin sampai hari ini. Begitu pula di dalam kekristenan, persoalan keilahian yang disebut kemanusiaan itu juga menjadi perdebatan panjang yang cukup melelahkan, ya. Sehingga ketika waktu itu disebut Imam Hasan sebagai aliran Jamiah, di zaman itu adalah memang pergolakan dalam, jadi itu kan sampai pemikiran-pemikiran kaum muslimin, ya, dan ulama-ulama besar pada saat itu disebut ya Hasan sebagai aliran Jamiah. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Bang Juma, bahwa saya menjadi Kristen betul-betul semata-mata karena saya mencoba belajar dengan pemahaman saya yang sederhana, ya, walaupun saya katakan dalam bahasa Indonesia, karena saya percaya ulama-ulama kita di Indonesia itu dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia tidak bermaksud untuk menipu umat, tetapi sungguh-sungguh menyajikan sesuatu yang benar-benar dengan tulus hati agar umat dapat memahami
apa isi kandungan Al-Quran. Sehingga saya diperkuat juga membaca mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena Rasul orang Arab dan harus memberikan penjelasan kepada umat. Dan ini adalah bahasa Arab yang terang dan menjelaskan. Dan saya melihat ini sesuatu yang benar. Sehingga saya memastikan ketika saya membaca bahasa Indonesia, saya akan melihat kebenaran-kebenaran yang saya cari. Terutama saya juga membaca bahwa bukankah Allah juga mengirim tiap-tiap umat dengan utusannya masing-masing, dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika saya merenungkan itu, ya saya boleh melihat. Dan sehingga kita bisa bertanya, apakah bahasa Arab itu kalam atau makhluk? Itu Bang Cuma akan setuju bahasa Arab itu makhluk. Ya. Walaupun Allah menurunkan dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya sendiri adalah makhluk, bukan kalam. Ya. Nah, jadi dengan demikian Allah menurunkan kepada manusia wahyunya adalah supaya kita hidup dalam dan bertindak dalam benar, jujur, adil, bertakwa pada Dia. Itulah tujuan Allah, agar manusia dapat mengenal Dia. Nah, kalau kita bicara seperti tadi kemahaan Allah ini, maka tentu kita harus kembali sebagaimana yang Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan dari sejak semula, sehingga beliau juga menjelaskan baik dalam Quran atau dalam kitab suci agama juga Kristen, semua diceritakan dari awal semula. Ya, kenapa ada pemberontakan dan lain sebagainya? Ya, sehingga ketika Nabi menerima pewahyuan, pemberi wahyu dalam hal ini mungkin yang dipercayai adalah malaikat Jibril, memberitahukan bagaimana bumi ini diciptakan dari sepasang manusia, yaitu Adam dan Siti Hawa. Mereka ada di dalam taman surga. Seandainya iblis tidak berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga tidak terusir di dalam taman itu, dan turunlah, kata firman Allah, engkau ke bumi ini, ya, maka mungkin kehidupan manusia berbeda, karena Adam pasti mengenal akan Allahnya, mengenal akan penciptanya, karena dialah yang diciptakan pertama. Bahkan yang luar biasa, maksud Allah adalah menjadikan Adam sebagai khalifah, pemimpin semua umat. Oleh karena maksud Allah inilah iblis menentangnya sebelumnya. Mengapa engkau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Ya, Allah berkata, engkau tidak tahu apa yang aku pikirkan, apa yang aku mau, apa yang aku kehendakku, engkau tidak tahu. Kan begitu, ya. Walaupun itu dialog itu masih bisa kita perdebatkan. Apa mungkin iblis sudah lebih tahu bahwa manusia akan berbuat kerusakan? Bukankah dia yang menggodanya? Ya. Mengapa saat itu Allah tidak menghukum iblis supaya Adam dan Hawa tidak tergoda? Tapi nyatanya Adam dan Hawa tergoda, tergelincir, sehingga diusir dari taman surga itu. Ya. Iblis mau dihukum, dia minta, beri aku tangguh. Dan dikabulkan. Bayangkan saja, oleh Allah dikabulkan. Baik, aku tangguhkan engkau sampai akhir zaman. Kan begitu. Bukankah itu riwayat dari sana? Kita hanya membahas apa yang bisa kita tahu dan kita bisa baca. Sebatas itulah perenungan kita. Ya. Dan dari situ kita melihat bagaimana Allah memerintahkan supaya Adam dan Hawa. Persoalan kembali, kenapa iblis tidak mau membuat kerusakan? Bukan kerusakannya, tapi dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, siapakah Adam? Bukankah dia adalah makhluk manusia?
Mengapa Allah suruh memberikan sujud? Bahkan seluruh malaikat harus sujud kepada dia kecuali iblis. Ini adalah misteri yang mungkin tidak dijawab, bisa dijawab selain oleh Allah sendiri. Ya, mengapa dia harus sujud? Dan di dalam Quran hanya kepada dua manusia yang Allah berkata akan dijadikan khalifah. Mungkin Bang Juma tahu, kalau sudah kita membaca Quran secara khatam kita tahu. Hanya kepada Daud aku jadikan dia pemimpin khalifah. Itu bisa kita bahas pada kaum Israel atau tidak atau enggak. Tapi maksud saya kata khalifahnya ini. Dan itu menjadi bahasan sendiri. Nah, saya melihat hal itu, saya baca dan saya merenungkan. Nah, baru saya melihat, saya akhirnya menetapkan siapakah Rasulullah yang menjadi panutan atau menjadi pegangan buat saya. Ya. Nah, di dalam perjalanan pencarian kebenaran itulah saya melihat dan merenungkan siapa itu Isa alaihissalam. Apakah sesungguhnya dia adalah manusia sebagaimana kita atau nabi-nabi yang ada di muka bumi, siapapun nama nabi? Ternyata dia berbeda. Bukan saja Quran yang memberikan kesaksian, apalagi Taurat dan Injil, ya, dia yang telah dipersiapkan dari sejak semula bahwa akan ada khalifah baru yang seperti Adam, karena itu adalah kehendak Allah. Apakah kehendak Allah berubah menjadikan Adam walaupun setan baru sudah berhasil mencoba menundanya rencana Allah itu? Tidak. Maka turunlah Isa. Siapakah Isa? Dia lahir tanpa bapa seperti Adam. Dan dia adalah manusia tanpa dosa. Dia dilahirkan dengan ibu yang suci. Dari mana? Dari keturunan Daud. Daudlah yang diminta diulang kembali menerima janji khalifah dari Adam. Nah, saya uraikan itulah kira-kira. Saya melihat, dan ketika saya bandingkan, misalnya, maaf saya tidak bermaksud untuk merendahkan, atau ini saya lagi bercerita sejarah dan Bapak Ibu tentu sudah baca, ya, dan tentu tahu, ya. Saya hanya membacakan saja, tidak bermaksud merendahkan siapapun, apalagi baginda Nabi, ya, dia seorang. Saya juga menghormati Kanjeng Nabi sebagai tentunya Rasul, Nabi yang ada di jalan, Nabi yang telah mengubah sejarah, ya. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan beliau dipanggil pada saat umur 40. Sebelumnya siapa dia? Al-Quran menjelaskan beliau tidak tahu Alkitab, beliau tidak tahu iman, beliau tidak tahu hal gaib, beliau tidak tahu hal-hal ruh, hal-hal malaikat, dia tidak tahu kalau tidak diberitahu. Pada saat umur 40 lah dia baru diberikan pemahaman hal-hal ini. Tapi Isa sejak kecil dia sudah diajar oleh Allah. Dia diberi izin, diberikan begitu banyak kemudahan, baik hal gaib, baik hal apapun. Terlepas daripada polemik dia mati atau tidak, tapi kita setuju dia diangkat ke surga. Walaupun ada beberapa nabi dalam kisah Taurat, ada yang diangkat, tapi berbeda dalam kelahiran. Dan saya sandingkan berita ini, saya melihat, sehingga saya menetapkan hati, bukankah dia juga adalah Rasulullah? Saya menganggap bahwa Rasulullah inilah yang saya cari, tanpa harus menghina yang lain, tanpa harus merendahkan. Seperti kita tidak harus merendahkan Daud. Daud juga punya dosa. Ibrahim juga punya kekeliruan. Semua punya kekeliruan sebagai manusia. Tapi Isa, baik di hadis, baik
dalam perkataan Nabi sekalipun, beliau seringkali mengikuti dan mengambil semangat Nabi Isa di dalam melakukan berbagai hal. Ketika beliau menghadapi tekanan yang begitu kuat, beliau berkata, siapa yang menjadi pembelaku? Beliau mengutip perkataan Nabi Isa. Siapa yang menjadi pembelaku? Hawariyun berkata, akulah pembelaku. Dan Nabi berkata, Ad-Jubairlah pembelaku. Hawariku adalah Ad-Jubair. Bukankah semangat ini adalah semangat yang diambil dari semangat Nabi Isa? Beliau mendapat kekuatan dengan sikap ini. Artinya beliau juga berkata, antara aku dengan Isa adalah saudara. Nah, jadi saya timbang. Saya melihat bahwa di dalam Isa ada hal-hal yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi saya mengambil dia. Dan ketika itu saya mendapati, terutama terlepas dari nanti apakah apa yang dia lakukan, bahwa dialah yang akan dikirim turun balik menjadi hakim yang adil. Bukan yang lain. Dialah yang akan mengadili kita semua. Ya. Bukan yang lain. Kalau dia diangkat sebagai hakim yang adil, oleh siapa? Oleh Allah. Bukan oleh yang lain. Artinya dia memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Itulah saya menetapkan hati. Bukan karena, maaf kata, kalau ada orang yang berkata karena hal lain, tidak. Ya, saya tidak karena hal-hal lain, tapi sesungguhnya karena iman. Nah, oleh sebab itulah saya melihat betapa dia adalah orang yang sangat dimuliakan. Ya. Nah, tapi kan kita tahu bagaimana riwayat tiap-tiap nabi yang ada. Ya, dia dipilih dari keluarga yang suci. Maryam pun ibu yang suci. Bahkan memiliki riwayat yang jelas. Dan Quran menginfokan hal. Nah, jadi dengan demikian, bahwa kalau Allah mau memberikan sedikit kemahaan kepada beliau, itu hak Allah. Seperti dia diberikan menjadi hakim yang adil kepada seluruh manusia. Mungkin dari Adam sampai hari ini kepada kita semua. Dia yang akan memberikan. Jadi itulah, sebentar saya terima telepon dulu. Assalamualaikum. Pak Mas Amr, saya lagi sebentar lagi ada jam sebentar ya. Nanti saya telepon balik. Nah, ini ada. Ya. Sebentar aja. Jadi udah ngomong sama tua. Sudah. Terima kasih sebentar ya. Nanti saya telepon balik ya. Ya, tapi Oke, Bang Juma. Jadi demikianlah Bang Juma, saya menetapkan hati dan saya melihat bahwa dialah yang paling dilebihkan dari semua nabi dengan segala ciri-cirinya. Iya, baik, Pak. Jadi itulah saya menetapkan. Jadi kemahaan aja ya, sorry ini. Jadi bahasanya kemahaan ya, kemahaan. Jadi itu yang Allah berikan kepada dia, ya. Itu dari segi iman Kristen tentu lebih lain ya. Tapi dari segi Quran saja yang saya bahas, kenapa saya menetapkan hati itu, sehingga saya merasa bahwa dialah, dan ketika di dalam Alkitab ya saya temukan hal-hal yang lebih meneguhkan saya, ya tentunya. Sehingga saya menganggap semua sangat baik. Jadi seandainya juga kaum muslimin menjalankan agama dengan sangat-sangat baik, ya, kita juga banyak menemukan orang-orang yang sangat-sangat soleh di kalangan muslimin dan perlu kita melestarikan, dan bukan saja ya, kita perlu bersahabat dengan baik dan membangun negara ini dengan baik, ya, sehingga apa yang dicita-citakan tentu oleh nenek moyang bangsa ini, kedamaian, ketentraman, bangsa yang makmur, ya, itu boleh tercapai oleh kita bersama, ya. Dan hal-hal yang tentunya belum dapat kita pahami, mari kita bahas secara baik, secara benar, tanpa harus mencela dan menghakimi, tanpa harus menyesatkan satu dengan yang lain. Karena Allah juga berkata, bukankah memang
Allah yang menetapkan semua. Ya, bahkan satu hadis berkata, Nabi Muhammad bersabda, bagaimana Adam diciptakan dari berbagai unsur. Ada yang hitam, putih, hitam, ada yang buruk, baik, dan lain sebagainya. Artinya ada kehendak Allah di sana, terlepas daripada kita uraikan tadi. Tapi yang kita tangkap isinya, maknanya adalah ada hal-hal yang berbeda. Ya, mari kita terima dengan rasa syukur dan saling menghormati. Justru kita diuji di situ. Mari kita berlomba dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ya. Baik. Terima kasih Bang Juma. Boleh satu pertanyaan, Pak? Boleh. Oke. Dari sekian banyak uraian yang Bapak lontarkan, ada bawa Al-Quran, kemudian hadits. Saya ingin tanya pada Pak Pendeta, ada tidak ayat Al-Quran atau hadits yang mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Ada. Berarti apa yang Bapak uraikan tadi itu murni iman Islam, di mana Nabi Isa alaihissalam itu semata-mata hanya nabi dan rasul saja. Gini Bang Juma. Gimana Pak? Apa sih Islam? Nabi pernah ditanya, apa agama? Apa itu agama? Betulkah Bang Juma? Pernah baca? Coba baca. Baik Sahih Muslim, Bukhari, Abu Daud. Ya, enggak Pak, yang tadi. Ini enggak, saya mau jelaskan di sini. Kalau Bang Juma belum baca, saya kasih tahu, ya. Coba, ada nggak di situ diterangkan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah itu? Silakan Pak. Justru saya mau jelaskan dulu soal iman Islam itu tadi, ya. Iya. Loh, bukankah di dalam Al-Quran ketika Nabi berkata kepada ahli kitab, jangan engkau debat, diwahyukan jangan engkau debat ahli kitab itu. Katakanlah, bukankah Tuhanmu dengan Tuhanku sama? Ya. Itu berkata ahli kitab loh ya Pak ya? Loh, kepada ahli kitab, ya? Iya, betul. Ahli kitab berarti orang Yahudi ya? Orang Yahudi. Tetapi orang Nasrani, itu Isa, itu mengakar pada Taurat. Iya. Jadi nggak bisa dilepas. Kekristenan yang lepas itu adalah kekristenan yang tidak tahu sejarah. Ya. Iya, jadi menurut Bapak Islam mengajarkan Nabi Isa itu Allah? Bukan itu, nggak ada ke situ ya. Nah, jadi di dalam Islam dijelaskan tadi bagaimana Isa itu diturunkan sebagai orang yang sangat mulia, ya, aneh, ya. Dia terlahir bukan manusia biasa, dia tidak tercampur dengan terus Pak, yang membuat Bapak menjadi murtad apa karena Al-Quran dan hadits menguraikan bahwa Yesus itu Tuhan? Itu hidayah, Pak, namanya hidayah. Ya. Oh hidayah. Jadi bukan Al-Quran dan bukan pendalaman Al-Quran dan hadits yang membuat Anda menjadi penyembah Yesus, Pak ya? Saya kira semua hidayah Allah ya. Jadi semua kan berkaitan karena kita tidak ada di ruang vakum ya. Kita ini bersentuhan ya. Saya di stimulan, saya di stimulan oleh tausiah dari guru waktu itu, dan saya dirangsang untuk membaca. Nah, ketika saya tertarik, saya membaca, saya serius membaca, mendalami. Nah, kembali, iman Islam, apakah agama? Ya, nanti kalau Bang Juma temukan, agama itu nasihat, dan nasihat. 3 kali Nabi menjelaskan. Ya, apa itu nasihat? Nasihat itu ajaran. Iya, ya karena itu Pak, saya tanya, apakah ada ajaran Al-Quran dan hadits yang menggiring manusia kemudian menyembah sesamanya manusia gitu? Agama adalah nasihat. Nasihat, apakah di dalam Islam nasihat Islam mengajarkan manusia menyembah sesamanya manusia? Begitu loh Pak yang saya ingin tahu. Apakah dia sesungguhnya manusia dan tidak? Kembali kan tadi diperdebatkan. Keilahian Kristus itu ya sama seperti apakah dia kalam atau makhluk, kan itu. Jelas. Nah, sekarang Bapak yang mengetahui Yesus yang nyata-nyata manusia, Bapak ingin mengatakan Yesus ini kalam gitu. Itulah maksud saya hidayah di dalam menetapkan hidayah masing-masing. Artinya kalau Bapak membawa kata hidayah, maksudnya Roh Kudus. Nah, saya menjelaskan begini. Bukan hidayah itu, Pak. Kalau hidayah dari Kristen menuju Islam, jangan Bapak balik. Oke, terserah. Itu masing-masing ya. Kita tidak bahas terminologinya, kita tidak membahas. Tapi makna itu memiliki muatan Pak di dalam Islam. Mungkin petunjuk. Nggak bisa asal-asal. Oke, apa Pak? Iya. Kita mungkin jadi nggak boleh kemudian petunjuk. Seperti begini, seperti Nabi Muhammad sebelumnya dipilih. Ya, kenapa dia dipilih? Ya, bukankah dia mendapat hidayah? Ya. Kalau dari secara garis keluarga, ya, bahkan ibunya sendiri dia tidak bisa selamatkan dari neraka. Ya. Oke, baik Pak. Nanti akan dibahas Pak sama Bang Juma. Ini 9:30. Saya mohon pamit Bang Juma. Iya. Mungkin kita bisa lanjutkan yang lain. Salam hormat kepada seluruh kaum muslimin yang ada. Ya.
dan terutama Bang Juma, hambanya dimuliakan Allah. Terima kasih kepada Bang. Ya. Sering-sering aja ke sini, Pak. Nanti. Ya. Kalau ada tema-tema khusus saya mau bicara ya. Terima kasih dan baik. Alhamdulillah ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respon teman-teman ketika mendengarkan antara debat Ustadz ini dengan pendeta tersebut? Luar biasa. Sudah sangat jelas, detail, lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena saking lugasnya, tepat, baik, maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah, bahkan Ustadz yang lain hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana lompat sini, tafsir sana tafsir sini, comot sana comot sini. Dia tidak ngerti apapun, bahkan dia tidak mengerti konsep hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya, ayatnya, konteksnya. Dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam. Maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan. Benar atau tidak, urusan belakang. Yang penting yang ditanya itu terdiam begitu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab, yang ke gereja hanya Kristen nafas gitu kan, Natal Paskah gitu kan, maka mereka akan berkata, oh benar. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang belajar, maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya, kelihatan ketidaktahuannya. Bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lalu lompat sana sini, sudah tidak beres itu cara berpikirnya. Dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang mengumbar kebodohannya. Dia begitu cepat bicara, tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran. Dia mau bantah Yesus Tuhan. Tidak perlu kamu bantah. Tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan. Saya mau ngomong samamu, kamu Muslim, kamu Ustadz, dan kamu punya banyak penggemar. Oke, Anda semua tidak mengakui Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jangankan Anda, saya atau orang Kristen berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak menjadi turun derajatnya. Dia tetap Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan. Dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan, diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan. Maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat. Penggunaan Tuhan dalam arti kurios, bisa Tuhan, itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang. Misalnya Lord itu gitu, dalam bahasa kan Lord gitu, Tuhan itu. Maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Itu bicara apa? Maka diperlukan kecerdasan. Dan kamu tidak cerdas di situ. Nah, sampai kapanpun, dan ini jawaban untuk seluruh polemikus Muslim yang selalu ngomel, bersungut-sungut, mencari kesalahan kitab suci. Coba buktikan di mana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu. Itu aja intinya. Tidak perlu. Emang dia nabi yang arti harus diakui. Kalau nggak diakui diperangi. Enggak juga kan. Tidak perlu. Kalau seseorang itu Tuhan, dia tidak perlu ngomong kepada orang lain, oh aku Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu. Dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus, oh aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong, walaupun bisa dibuktikan omongannya. Yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang Farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, mereka katakan dia ini Tuhan. Apakah Yesus berkata, oh tidak, jangan sebut itu? Enggak, dia terima itu dengan baik. Maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan. Nanti akan dia tahu, orang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi sampai di sini nalar kalian tidak jalan sebenarnya. Oke teman-teman, kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang. Kebenaran itu mau kamu belokkan, dia pasti lurus terus menerus. Udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya. Sebelum Islam lahir di abad ke-7 sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan, membelokkan kebenaran, tetap juga kokoh. Tidak pernah berhasil. Yang namanya kebenaran pasti ada KW.
Yang KW-KW inilah yang mencoba untuk meruntuhkan kebenaran, dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil. Karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa, itu hidup, berkuasa. Artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa diobrak-abrik. Karena kekristenan itu selalu berdasarkan secara fakta dan terjadi, bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar. Satu hal yang perlu sampaikan, kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Yesus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada Dia. Dia Tuhan yang sejati. Sampai di sini bisa teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.